hari ini dalam rangka sosialisasi itu ya, pelaksanaan PPG 2 PTK Win Wanamali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bista'in ala murtiniyawaddin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang saya hormati dalam ini mewakili Bapak Marno ya, selaku WD3 sekaligus narasumber dari kegiatan sosialisasi pelaksanaan Lokakarya PPG Batch 2 pada petang hari ini. Yang saya hormati Kepala Prodi PPG Pak Samsul Ulum ya. Yang saya hormati narasumber 2 ya, Bapak Galih Puji Mulyoto sekaligus mengelola tim IT dari PPG ya, tahun 2021 ini, serta Bapak Ibu mahasiswa PPG S2 tahun 2021. Alhamdulillah pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada petang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah dalam rangka sosialisasi pelaksanaan Lokakarya PPG Batch 2 tahun 2021 Win Wanamali tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengantarkan proses kegiatan ini dari awal sampai akhir sehingga bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu sebagai pembuka dari kegiatan ini, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat kita ke depan akan lebih baik lagi dan akhirnya bisa mengantarkan Bapak Ibu guru menjadi guru profesional. Amin ya rabbal alamin. Dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Untuk menginjak acara yang jadi sambutan ya, sekaligus pengarahan dan pembukaan dari acara sosialisasi Lokakarya Batch 2 PPG tahun 2021 ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Program Studi PPG Bapak Dr. Samsul Ulum MA. Sekaligus dimohon Bapak untuk memberikan doa kepada Bapak Ibu ini supaya bisa berjalan lebih baik lagi untuk PPG ke depan. Kepada Pak Samsul, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Miftah Hussein. Sebelum saya mulai, suara saya bisa didengar Pak Miftah? Sudah Pak, sudah sangat keras. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Marno, MPD, Wakil Dekan 3 dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati Bapak
Sekretaris Prodi, Pak Miftah Syai'an, sekaligus saat ini merangkap pembawa acara yang membawakan acara saat ini. Pak MP sebagai Ketua LMS, ya, yang saya hormati, Bapak Ibu peserta PPG yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama bertemu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan walaupun mungkin kondisi di masing-masing daerah berbeda. Kalau di Malang ini, di tempat saya dalam kondisi hujan deras sekali, tidak tahu saya di daerah Bapak Ibu kondisinya seperti apa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan untuk junjungan kita baginda besar Muhammad SAW. Bapak ya, alhamdulillah sekali lagi ucapan hadirat Allah. Pada tahap ini Bapak Ibu sudah tahap lokakarya. Jika kemarin Bapak Ibu mengkaji pedagogik, ya, kemudian dilanjutkan dari aspek profesional, sekarang lokakarya. Lokakarya di sini Bapak Ibu akan mengkaji dengan sebaik-baiknya bagaimana nanti Bapak Ibu memahami, membuat perangkat pembelajaran dengan baik. Ya. Ibaratnya misalkan kita membuat rumah gitu ya, ini saya misalkan saja, membuat rumah gitu, mau membangun rumah itu, kita bisa membuat sebuah desain gambar, gitu ya. Gambar membangunnya seperti apa, kalau membuat fondasi yang dalam, bangunannya tingginya, ya, besinya seberapa tingkatannya, cara memasukkannya besi yang besar-besar itu bagaimana, ya, sampai nanti setelah desain rumah itu jadi, kira-kira ini kekuatannya berapa, kemudian bisa ditempati misalkan apa saja, kalau lantai berapa apa saja, itu adalah kalau bangun rumah, ya. Nah, perangkat pembelajaran di sini kita akan membuat sebuah desain pembelajaran, bagaimana nanti kita membangun, ya, membangun dalam arti siswa-siswi kita ini memiliki ilmu sesuai dengan yang kita rencanakan. Bagaimana desain pembelajarannya, bagaimana materinya, strategi yang seperti apa yang bisa diterima oleh siswa dan seterusnya. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak Ibu, ya, walaupun ini memang tugas PPG, tapi sekaligus ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk mengkaji, membuat perangkat pembelajaran. Ya, jadi mengajar nanti, bagaimana mengajar yang baik harus punya perencanaan yang baik. Ya, mulai memperhatikan SKL-nya, KI-nya, KD atau kompetensi dasarnya, melihat taksonomi serta peta promesnya. Ya, kemudian di sana nanti dengan adanya SKL, KI dan seterusnya itu membuat indikatornya seperti apa, gitu ya. Indikator itu apa sih? Ya. Kemudian dengan indikator seperti itu, dengan materi seperti itu, kira-kira strategi pembelajarannya bagaimana? Begitu ya. Ada kaitannya strategi pembelajaran bagaimana? Kalau misalkan Bapak Ibu mengajarkan akidah akhlak, itu ada misalkan agar siswa meyakini, misalnya. Ini meyakini ini, indikator meyakini itu seperti apa? Mengajar supaya siswa bisa yakin itu bagaimana? Begitu ya. Beda.
mampu melaksanakan dengan meyakini itu aja kan berbeda ya. Kemudian kalau mengajar Al-Qur'an atau hadis ya, itu tentu aja nanti kan ada indikator ya seperti apa yang itu berbeda dengan mengajar akidah akhlak. Ya, strateginya seperti apa? Nanti media yang dibutuhkan seperti apa? Itu nanti dirangkai sedemikian rupa di perangkat pembelajaran. Ya. Demikian juga nanti mesti ada kendala-kendala dalam pembelajaran, ya. Kemudian harus mencari solusi. Mencari solusi ini dilakukan dengan cara penelitian, ada PTK nanti. Nah, membuat PTK, ya PTK-nya itu seperti apa? Nah, nanti Bapak Ibu diajak untuk mengkaji lagi maupun praktis, ya. Nah, itu yang akan Bapak Ibu lakukan dalam lokakarya. Karena beberapa kasus yang sudah terjadi itu sering Bapak Ibu guru itu misalkan membuat RPP itu nyambung antara KI, KD sampai indikator sampai strategi, ya. Itu enggak nyambung. Nah, ini supaya nanti kalau ngajarnya bagaimana kalau enggak nyambung? Nanti keliru nanti, ya. Dengan materi ini nanti muncul indikator seperti ini, medianya apa dan seterusnya. Nah, mumpung dalam pelaksanaan PPG ini diminta untuk mengkaji masa ini, maka saya harap Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu setelah ini, kemudian proses berikutnya, proses lokakarya ini kira-kira 20 hari, kira-kira sampai tanggal berapa ya, sekitar 20 Oktober kira-kira ya, 20 Oktober, nanti ada kegiatan lagi, mungkin sampai UP ya. Nah, nanti sampai membuat RPP itu upayakan sebaik mungkin yang nanti memungkinkan RPP itu digunakan Bapak Ibu PPL atau bahkan mungkin ujian kinerja ya. Nah, sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan itu tidak kemudian membuat lagi ya. Buat lagi tidak apa-apa, tetapi nanti arahnya sudah jelas ya, sudah mudah Bapak Ibu membuat itu. Ya. Itu kita kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu sehat walafiat, kemudian mampu mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan cermat, ya, bisa berdiskusi, bisa membaca materi dengan sebaik-baiknya, meresume dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya. Dan kami juga berharap nanti selanjutnya nanti masih ada UKIN, ada UP, dan harapan kami di FITK UIN Malang semuanya ini lulus 100% begitu ya. Tentu saja kami tidak berharap sama sekali ya satu orang pun ketinggalan ya. Ini ada dari berbagai daerah, ada dari khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang Sulawesi ya. Nah, itu ke sini ya, dari Aceh ke sini ya. Walaupun ada kendala sinyal macam-macam masih kepingin ikut di Malang ya. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu harapkan itu bisa dilakukan dengan lancar dan bisa sukses, berhasil 100% dan diakui oleh negara ya, dengan sertifikasi itu kan berarti kan diakui oleh negara. Bapak Ibu ya saya yakin sudah pintar, tetapi kita butuh pengakuan dari negara ya dan diperhatikan oleh negara, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya, memberikan kesehatan ya, segala urusan kita dimudahkan. Ridha'illah ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya dahi min fadli ala al-bariyah ya sikal yadain bil atiyah ya sahib
الثانية صل على سيدنا محمد الراسدية واغفر لنا يدرنا في هذه العشية ربنا اغفر لنا والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Ibu disampaikan terima kasih kepada Bapak Kaprodi, Pak Dr. Samsul Ulum MA atas sambutan, pengarahan dan doanya. Menginjak acara yang kedua, jadi materi yang pertama dengan sosialisasi teknis lokakarya disampaikan oleh Bapak Arno MPD. Beliau adalah Wakil Dekan 3 atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kepada Bapak Dr. Marno, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Miftah. Cek suara saya terdengar ya? Saya jelas sekali, Pak. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua Prodi PPG, Bapak Dr. Haji Samsul Ulum, pada Bapak Miftah, Sekretaris PPG dan tim yang ada di PPG, serta Bapak Ibu peserta PPG di batch 2 ini. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan meskipun dalam virtual seperti ini. Ya, semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan kegiatan PPG ini sampai nanti berakhirnya PPG ini, dan semoga lancar semua, ya, lulus semua, dan yang penting tidak ada yang sakit. Bapak Ibu juga perlu mendoakan ini tim PPG kita, ya, timnya Pak Ulum, Pak Miftah, Pak Galih, ini yang luar biasa ini, sing jogo gawangi PPG, ya, mulai di batch 1 kemudian 2 ini itu luar biasa, ya. Jadi berangkat paling pagi, pulang paling malam. Itu kalau nggak salah subuh itu sudah berangkat ke kampus, pulang kadang jam 1 malam itu baru pulang. Ini yang saya saksikan sendiri, Bapak Ibu, luar biasa perjuangan mereka itu. Untuk saya Bapak Ibu untuk ya sukses bersama-sama begitu, lulus bersama-sama, sehingga saya kira perlu di setiap kesempatan, setiap doa-doa Bapak Ibu itu diselipkan untuk mereka-mereka itu. Itu Pak Bu ya, habis sholat ya diselipkan agar mereka semuanya, kita semuanya ini diberikan kesehatan, kekuatan untuk mendampingi Bapak Ibu di PPG ini sampai dengan akhir nanti. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, ini kita sudah masuk di tahap lokakarya ya. Yang sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pengayaan atau pendalaman materi, baik aspek profesional maupun aspek pedagogik. Dan saya kebetulan juga mengajar beberapa kelas. Alhamdulillah, sepertinya ada peningkatan begitu dengan gelombang sebelumnya. Dilihat dari
track record penilaian ya, dan tugas-tugas itu alhamdulillah ketika diuji formatif maupun tugas akhir itu rata-rata sudah dapat 100 itu. Ya, jadi saya optimis sekali untuk PIS2 ini insya Allah lulus semua. Ya, sampai dengan nanti UP, uji pengetahuan. Nah, saya kurang tahu peningkatan ini, ya semoga saja ya, karena kesiapan Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin sudah dapat bocoran begitu ya, dari PIS1 atau gelombang 1 itu, ya, tentang bagaimana strategi dalam mengikuti PPG ini ya sampai dengan akhir itu. Ya. Lalu kita berdoa di langkah-langkah berikutnya, tahap-tahap berikutnya ini sebenarnya lebih menantang Bapak Ibu, sehingga disiapkan betul waktunya, tenaganya, dan tidak boleh stres. Karena stres itu mungkin 70-80% penyebab sakit. Ya, jadi nggak boleh stres. Tetap optimis, bergembira, berpikir positif begitu, sehingga imun kita tidak berkurang ya, malah bertambah. Kita dapat ketemu dengan Bapak Ibu dosen, dapat ketemu dengan kolega kita ya, sesama guru, berdiskusi bersama ya, saling memberikan kontribusi, membantu begitu, sehingga harapannya produktivitas kita semakin meningkat begitu, lalu dampaknya hasilnya di samping ilmu pengetahuan juga meroleh kesuksesan di PPG ini. Bapak Ibu, saya diberi tugas ya untuk melakukan sosialisasi tentang hal teknis ya berkaitan dengan kegiatan Lokakarya ini. Nanti di sesi berikutnya itu ada Pak Galih yang jago gawang tadi, tim IT yang luar biasa, itu kan hal-hal teknis ya untuk mempermudah kegiatan kita di Lokakarya ini. Oke, nah langsung saja ini saya share, sudah bisa dilihat Bapak Ibu. PowerPoint saya sudah bisa dilihat ya. Cek, halo? Ini enggak ada suara sama sekali. Halo? Bisa. Oh, bisa. Terima kasih. Bisa. Kita semuanya untuk bisa. Oke, siap-siap. Soalnya pernah pengalaman ngomong sendiri off, makanya perlu dicek gitu ya. Dan nanti tolong diingatkan kalau ya ada trouble di ini. Karena ini hujan dan ada petir juga Bapak Ibu di tempat saya. Kita berdoa semoga tidak padam listrik atau lampunya sehingga bisa lancar kegiatan kita. Nah, Bapak Ibu, pada sosialisasi Lokakarya ini tadi saya katakan memang ini agak agak menantang di ini karena kalau di pendalaman materi mungkin tugas Bapak Ibu itu hanya resum dan untuk memahami mengetahui sampai seberapa jauh pemahaman materi itu, lalu dilakukan beberapa ujian ya, ada ujian formatif, kemudian juga ada tugas akhir. Nah, di Lokakarya ini Bapak Ibu akan diminta untuk membuat produk. Nah, itu membuat produk sesuai dengan tagihan nanti itu di produk ini, dan itu harus terus-menerus dilakukan bersama-sama dengan dosen nanti ya, instruktur, ada dari unsur dosen dan juga dari unsur guru, untuk menghasilkan produk ya, diantaranya ada RPP, kemudian juga ada bahan ajar, sumber ajarnya, instrumen penilaiannya sampai pada PTK. Diharapkan produk itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nah, ini nanti ketika masuk pada tahapan-tahapan berikutnya ada PPL ya, ada PPL 1, PPL 2, lalu akan berujung di UKIN, uji kinerja. Ya, itu ultimate goal di situ, perangkat pembelajaran. Nah, bagaimana kita melihat hasil maksimal, maka di sini tempat Bapak Ibu untuk menghasilkan
perangkat itu. Sehingga ketika masuk pada penilaian di UKIN itu betul-betul maksimal, lalu sesuai dengan indikator-indikator penilaian. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, dalam durasi kurang lebih berapa ya, 20 hari ya di Lokakarya ini, Ibu akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut ya. Kalau yang pertama pengayaan 30 hari itu sudah Bapak Ibu selesaikan. Lalu pada tahap Lokakarya ini ya, secara timeline-nya kegiatan kita Bapak Ibu itu mulai dari kita mengembangkan perangkat pembelajaran. Itu ada 9 hari, kemudian ditambah dengan PTK 3 hari. Lalu nanti setelah selesai itu semua ada review perangkat pembelajaran 5 hari, kemudian dilanjut peer teaching ada hari. Baru kemudian ada ujian komprehensif, kemudian dilanjut PPL 1, lalu ada PPL 2, ini masing-masing PPL 1-nya 6 hari, ditambah reviewnya ada 2 hari, ya review PPL 1 untuk RPP pertama, RPP 1, lalu PPL 1 untuk RPP 2, ya itu masing-masing reviewnya 2 hari. Nah, di PPL 3 untuk RPP 3 ini ada 6 hari, kemudian nanti akan direview bersama-sama dengan dosen dan juga guru Among, itu nanti reviewnya 4 hari. Baru setelah itu kita laksanakan uji kinerja, ya kemudian uji pengetahuan. Ini timeline kita, ya setelah Bapak Ibu melakukan pengayaan, kemudian ada Lokakarya, lalu secara intensif kita lakukan sampai berakhir di uji pengetahuan. Ini kita laksanakan 17 sampai 18 Desember. Jadi masih cukup panjang. Sehingga dihemat energinya Bapak Ibu, kemudian tadi tidak usah stres, jangan terlalu dipikirkan, dikerjakan saja tugas-tugas itu. Nah, kalau ada masalah, nanti ada tempat konsultasi, Bapak Ibu akan ada 2 instruktur, 2 pembimbing dari unsur dosen dan juga dari unsur guru pamong. Nah, Ibu, rancangan kegiatan kita dalam Lokakarya ini selama 20 hari ini akan kita lakukan sebagai berikut ini. Mulai hari pertama sampai dengan hari ke-20. Kegiatan ini sifatnya sistemik, sistematis. Kata kunci ini itu jangan tolong diingat ya, sistemik. Sistemik itu artinya antar kegiatan yang kita lakukan itu saling terhubung. Jangan dipisah-pisah. Misalnya analisis SKL, KIKD di satu sisi, kemudian nanti di sisi lain kita membuat media pembelajaran misalnya, atau membuat instrumen untuk evaluasi penilaian. Jangan sampai tidak sambung, jangan sampai diri sendiri-sendiri, jangan sampai tugas-tugas itu dilakukan secara terpisah. Semuanya harus terkoneksi menjadi satu kesatuan yang sistemik, utuh. Nanti produk akhirnya ya berupa perangkat pembelajaran itu. Ya, nah, sistemik, lalu sistematis. Sistematis itu runtut. Ya, runtut. Jadi misalnya dari analisis SKL, KIKD, lalu kita jabarkan indikator-indikatornya, lalu mengembangkan materinya, menyusun media pembelajarannya, membuat skenario pembelajarannya, membuat instrumen penilaiannya, dan lalu kita rangkai menjadi satu kesatuan. Nah, ini coba dipahami cara kerjanya Bapak Ibu, biar nanti utuh, lalu tidak menyulitkan di belakang hari, tugas-tugas itu, tolong nanti dalam pengerjaannya itu dilakukan secara sistemik dan sistematis. Nah, kegiatan yang pertama, Ibu, yang kita lakukan adalah Bapak Ibu coba kurikulumnya, kurikulum Bapak Ibu, nabi ajarnya masing-masing. Lalu di sana coba Bapak Ibu lihat rumusan-rumusan KIKD-nya, ya, SKL KIKD-nya sesuaikan dengan Prota dan Promes, ya,
ketika Bapak Ibu akan mengajar pada saat PPL nanti, baik PPL 1 maupun PPL 2 sampai pada UKIN. Sehingga nanti enggak membuat baru lagi, sehingga kecelakaan di situ akhirnya produknya tidak maksimal. Jadi yang pertama, kegiatan awal itu coba tracing Bapak Ibu, cari, lihat kira pada saat kegiatan PPL itu apa, materinya apa. Nah, untuk bisa lihat itu tentu Bapak Ibu harus melihat prota dan promesnya. Ini, jadi di samping ada tugas membuat prota promes, Bapak Ibu coba juga analisis nanti SKL KIKD-nya, lalu jabaran nanti indikatornya itu sesuaikan dengan kapan kira-kira KIKD dan materi yang akan diajarkan itu. Nah, itu tentu Bapak Ibu bisa lihat di promesnya atau program semester. Kalau program itu kan tujuannya untuk mendistribusikan alokasi waktu ya. Setelah kita lakukan analisis hari efektif, lalu kita punya berapa JP, lalu kita distribusikan format program tahunan. Nah, kalau program semester itu tujuannya adalah scheduling, penjadwalan dalam satu semester itu KIKD disampaikan pada pekan dan bulan apa, pekan keberapa dan bulan apa. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di program semester itu hingga bisa memastikan pada saat PPL nanti itu betul-betul sesuai dengan KIKD yang diajarkan di sekolah itu. Nah, dengan pertimbangan ini nanti harapannya tidak saling dirugikan ya, pihak sekolah tidak ada pengulangan materi di sana, karena ini kan real teaching nanti di PPL itu. Bapak Ibu betul-betul ngajar sesuai dengan kalender yang ada di sekolah. Gitu. Lalu sisi lain Bapak Ibu juga enggak membuat baru lagi. Ya. Nah, itu harapannya. Itu tolong nanti dituntaskan pada pertemuan-pertemuan awal ya di Lokakarya ini. Itu yang pertama. Lalu pengembangan materi ajar dan juga model atau metode pembelajaran. Nah, setelah kita lakukan analisis karakteristik kompetensi ya, dan tentu juga analisis karakteristik materi, berikutnya Bapak Ibu di sesi yang kedua ini harus bisa mengembangkan materi ajar, lalu memilih mana di antara metode dan strategi yang efektif untuk pembelajaran. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sudah diajarkan atau sudah mempelajari di pendalaman materi untuk aspek pedagogik. Bahwa materi ajar itu kan ada yang sifatnya faktual, ada yang konseptual, ada yang prosedural, dan ada yang metakognitif. Itu ya. Nah, itu harus pengembangannya harus mengarah ke sana. Jangan hanya konseptual saja, itu nanti akibatnya pembelajaran biasanya normatif, lalu monoton, teacher center, dan seterusnya itu. Makanya harus materi duralnya, metakognitifnya gitu ya. Oke, nanti lebih lanjut akan didampingi Bapak Ibu oleh instruktur masing-masing di Lokakarya itu. Termasuk juga nanti pemilihan metode dan strategi. Bapak Ibu kalau pemahaman tentang strategi akan memudahkan untuk memilih strategi yang efektif untuk suatu pembelajaran. Ya, nah itu nanti Bapak Ibu coba tanya juga ke dosen pembimbingnya itu. Berdasarkan variabel pembelajaran itu kan ada variabel kondisi, variabel metode, variabel hasil kan gitu ya. Ketika memilih metode harus mengidentifikasi, menganalisis karakteristik materinya apa. Ya, misalnya ngajar SKI, itu kan karakteristik materinya itu rata-rata penekanan ada yang sifat faktual, informatif. Nah, bagaimana mengajarkan materi faktual dan informatif itu? Nah, seperti itu nanti tolong dikembangkan juga sampai pada pemilihan metode pembelajaran yang pas, yang efektif untuk KIKD ya berdasarkan hasil analisis itu. Nah, ini di tahap kedua, di hari yang kedua. Hari yang ketiga, Ibu membuat media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik atau LKPD.
Nah, ini tentu juga didasarkan pada analisis kompetensi dan juga analisis materi sebagaimana yang dilakukan di hari pertama dan hari kedua. Ya, jadi nggak begitu saja media itu dibuat. Ya, dan membuat media juga harus ada unsur efektivitasnya dan novelty-nya. Ya, jangan sampai hari gini masih membuat media jadul gitu. Ya, masuk di LKPD-nya. Nah, ini kan pembelajaran masih daring, maka lembar kerja sedemikian rupa agar bisa dikerjakan oleh peserta didik, digunakan peserta didik secara daring misalnya. Nah, itu juga harus ada analisis seperti itu. Yang keempat, tentang evaluasi pembelajaran, ya, membuat instrumen penilaian, baik sikap, pengetahuan, mungkin keterampilan juga, dan juga harus berorientasi pada HOT, High Order Thinking Skill. Bagaimana instrumen penilaian itu nanti Bapak Ibu kembangkan yang memungkinkan bisa memahami, ya, mengetahui perkembangan peserta didik dalam hal critical thinking-nya, creativity-nya, dan seterusnya itu. Yang HOT. Makanya soal-soal yang dibuat nanti di pengembangan instrumen penilaian itu juga harus berorientasi pada soal-soal yang hot. Lalu juga evaluasi pembelajaran, ya, kemudian juga penilaian AKE, kemudian juga survei karakter. Ini mungkin bisa dibuat dalam bentuk apa itu ya, rubrik-rubrik penilaian, misalnya untuk penilaian-penilaian aspek sikap. Oke, hari ke-6 Bapak Ibu sudah bisa merangkai. Nah, ini kan hari 1, 2, 3 sampai 5 itu kan parsial, mulai analisis KIKD-nya, lalu materinya apa yang pas dikembangkan, lalu media dan seterusnya sampai penilaian. Hari ke-6 ini merangkai itu semua dalam satu kesatuan yang dirupakan, diformat dalam bentuk RPP. Nah, RPP ini nanti Bapak Ibu membuat sebanyak 3 RPP. RPP 1, RPP 2, dan RPP 3. Kemudian hari yang ke-9 itu membuat video pembelajaran, tentu berorientasi pada RPP yang sudah dibuat. Lalu hari ke-10, 11, 12 ini membuat proposal PTK dan instrumennya. Lalu hari ke-13 sampai ke-16 itu produk Bapak Ibu berupa perangkat pembelajaran itu akan direview. Nah, review di sini maksudnya untuk mendiskusikan hasil kerja Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah takut salah. Ya, justru disinilah Bapak Ibu tempatnya untuk, jadi lokakarya itu kan tempat untuk berdiskusi, lalu tempat untuk menghasilkan karya, tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengambil solusi-solusi terhadap pekerjaan kita. Itu hakikat lokakarya. Jadi ini belum masuk pada penilaian seperti di UKIN gitu ya. Justru yang dilihat adalah kinerja Bapak Ibu, progres Bapak Ibu, tahapan-tahapan ini. Kalau yang sebelumnya RPP-nya kurang maksimal, lalu akan dilihat progresnya, sudah ada revisi enggak hasil review itu dan seterusnya. Jadi ini tempatnya Bapak Ibu diskusi, bertanya, kemudian juga bagaimana membuat solusi terhadap produk yang kita hasilkan itu. Nah, dilakukanlah peer teaching hari ke-18, 19, 20 dengan menggunakan video conference. Ya, jadi ini ya kalau nggak salah yang kemarin dilakukan secara live gitu, termasuk pada saat ujian komprehensif ya, Bapak Ibu harus praktek ngajar secara live, lalu dilihat oleh Bapak Ibu instruktur ya, baik dari unsur dosen maupun guru pamong. Nah, yang berikutnya ini lembar kerja nanti yang harus di-upload ya di LMS kita, ya, identifikasi masalah dan rencana aksi. Ini saya kira lembar kerja berkaitan dengan analisis masalah ya yang ada di PTK. Ya, kemudian lembar observasi nanti di pelaksanaan peer teaching-nya, kemudian hasil refleksi, lalu ada video hasil rekaman peer teaching, kemudian dokumen rencana pembelajaran, ya masing-masing terdiri dari
RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian ini terdiri dari 3 sheet. Jadi ini perangkat pembelajaran yang di dalamnya ada RPP-nya, lalu mungkin ini bentuk apa ya, lampirannya ya. Di RPP itu kan ada bahan ajarnya, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Nah ini tolong diperhatikan nanti apa saja yang harus diupload di LMS itu. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu, yang perlu dipahami bersama ini, ya ini aktivitas dalam pengembangan perangkat ini. Yang pertama, kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa secara daring, jelas ya. Kegiatan dengan mendiskusikan pengalaman, mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat pembelajaran baik luring maupun daring. Lalu pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi kepada pengembangan HOTS, High Order Thinking Skill, kemudian peserta didik ya dengan menggunakan pendekatan TPACK, ya technological, pedagogical, and content knowledge. Nah, ya, jadi TPACK, technological, pedagogical, and content knowledge. Nah, ini nanti akan lebih detail Bapak Ibu disampaikan di di lokakarya ini oleh dosen pendamping masing-masing. Ya, bagaimana misalnya mengembangkan perangkat pembelajaran yang berorientasi pada HOT dan TPACK itu. Ya, jadi biar instrumen yang kita buat itu tidak normatif, tidak mengesankan pembelajaran yang konvensional begitu kan, yang lebih ke teacher center. Maka pola-pola pembelajaran baru, ya scientific learning, problem based learning, project based learning, dan itu tentu berorientasi juga pada high order thinking skill. Jadi HOT itu tidak hanya dalam bentuk instrumen penilaian yang kita buat HOT, tapi pembelajarannya tidak HOT. Makanya pembelajaran itu juga harus dikembangkan yang high order thinking skill, sehingga nanti ketika dibuat instrumen penilaian itu anak-anak sudah terbiasa untuk nalar kritis, berpikir kritis, ya, kemudian juga berpikir kreatif dan seterusnya itu. 4, RPP dibuat untuk 3 kali pertemuan. Materi yang dipilih sesuaikan dengan waktu menyampaikan materi tersebut pada saat PPL sesuai dengan kurikulum yang ini saya jelaskan tadi di awal. 5, hasil akhir perangkat pembelajaran telah disusun selanjutnya diunggah pada LMS. Oke. Dosen pembimbing dan guru pamong melakukan review, ya, review awal dan memberikan feedback terhadap perangkat pembelajaran yang disusun oleh mahasiswa. Review komprehensif artinya secara menyeluruh terhadap produk Bapak Ibu itu tadi, ya, dilakukan pada tahap berikutnya, yaitu pada tahap review perangkat pembelajaran PPG dalam jabatan. Jadi Ibu nanti produk itu akan, ya karena waktunya cukup panjang ya, 20 hari tadi itu, sehingga ada banyak review. Nah, tolong Bapak Ibu ya, dari setiap kali review, masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen atau guru pamong itu dicatat betul dan dijadikan bahan untuk pengembangan perangkat itu tadi. Jangan sampai perangkat yang upload pada tahap awal, ya kemudian pada tahap berikutnya itu masih persis sama. Ya, artinya tidak ada progres di situ. Nah itu coba diperhatikan. Lalu berikutnya perangkat pembelajaran, ya RPP untuk pembelajaran daring yang dibuat berdasarkan hasil analisis kurikulum dan program semester. RPP yang disusun harus dapat dilaksanakan saat PPL yang akan dilakukan secara daring. Ini saya kira seperti di awal yang saya sampaikan, ya perlu analisis terhadap prota promes itu, ya kira-kira KIKD dan materi itu kapan disampaikan, sehingga RPP yang kita buat itu betul-betul sesuai dengan kalender pendidikan, kapan KIKD dan materi itu diajarkan. Model daring yang dirancang dapat berupa model sinkronus melalui aplikasi video, ini ada beberapa platform yang bisa kita gunakan, atau melalui asinkronus melalui LMS, ya, e-learning,
atau kombinasi dari sinkronus dan asinkronus. Nah, Bapak Ibu, ketika ngajar itu ya tentu analisis materi ya. Bagian-bagian mana kira-kira yang bisa dilakukan secara sinkronus, secara langsung, dan bagian-bagian mana kira-kira yang efektif untuk model asinkronus. Ini saya kira perlu dianalisis sehingga Bapak Ibu bisa mengkombinasikan dari dua pendekatan ini, baik pembelajaran secara langsung maupun melalui e-learning misalnya. Itu sehingga meskipun dengan durasi waktu yang singkat, ketercapaian dalam pembelajaran itu bisa maksimal. Kalau Bapak Ibu bisa mengkombinasikan antara pendekatan yang asinkronus dan yang sinkronus itu. Oke, nanti bila tanyakan bagaimana teknisnya untuk mengkombinasikan itu di sesi lokakarya nanti itu ya. Yang ketiga, bahan ajar digital yang disampaikan dalam jaringan berbentuk modul atau handbook. Jadi Bu hanya membuat bahan ajar ya, bisa modul, mungkin juga bisa modul yang dibuat secara singkat ya untuk memudahkan siswa. Nah, Bapak Ibu bisa mencontoh ya bagaimana LMS di PPG ini. Ya, misalnya di-upload begitu, lalu ada penugasan, ada instrumen untuk penilaiannya dan seterusnya. Jadi bisa disampaikan dalam bentuk jaringan melalui LMS. APD digital yang dapat dikerjakan oleh siswa secara daring dan daring. Ya. Kemudian media pembelajarannya juga bisa digunakan untuk pembelajaran daring, misalnya dalam bentuk PowerPoint, kemudian juga bisa video, ya video animasi, mungkin juga video singkat. Misalnya Bapak Ibu memerlukan video singkat ya untuk materi-materi faktual, ya agar anak-anak ya dengan melihat video itu lalu dijadikan bahan diskusi sehingga terlihat hotnya tadi, high order thinking skill itu. Jadi penting itu membuat ilustrasi-ilustrasi, animasi, ya, menghadirkan video-video singkat ya tentang fenomena sosial, masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sana anak-anak diajak untuk berdiskusi, ya, merespon, mendiskusikan tentang apa yang ada di video itu, sehingga pembelajarannya tidak normatif. Nah, evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan secara daring misalnya dengan memanfaatkan aplikasi CBT, ya, computer based test, kemudian beragam fitur assessment pada sistem LMS atau aplikasi yang sejenis. Bapak Ibu yang sudah melakukan pelatihan ya bagaimana membuat instrumen penilaian berbasis komputer misalnya, nah itu bisa digunakan juga pada kegiatan lokakarya ini sampai pada nanti PPL itu ya, sehingga kita betul-betul TPACK yang berbasis TPACK itu technological itu betul-betul bisa kita lakukan. Perkembangan teknologi di satu sisi itu harus bisa kita manfaatkan untuk keperluan pembelajaran kita. Jadi diharapkan lalu guru-guru kita itu tidak gaptek gitu ya, karena teknologi itu pada dasarnya adalah untuk membantu efektivitas pembelajaran, memaksimalkan ketercapaian hasil pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu mahasiswa ini membuat satu rekaman video praktek pembelajaran untuk salah satu ya dari 3 RPP yang telah disusun tadi. Jadi ini tugasnya yang rekaman video dan itu tidak harus ketiga-tiganya ya dibuatkan video praktek pembelajaran, tapi pilih salah satu dari 3 RPP itu. Ya. Kemudian rekaman video praktek pembelajaran untuk satu pertemuan. Namun video dikirim harus diedit menjadi 1 sampai dengan 15 menit. Jadi jangan sampai misalnya di perangkat itu tercantum 2 kali 35 menit.
Nah, itu kan berarti ada berapa? 70 menit. Lalu kita membuat secara utuh, lalu kita upload ke LMS, berarti 70 menit, 1 jam lebih. Itu nggak bisa kita upload karena kapasitas terlalu besar. Nah, yang di sini yang diminta adalah bagaimana Bapak Ibu membuat rekaman itu, ya, mengeditnya, ya, dalam bentuk video yang berdurasi maksimal 15 menit. Nah, bagaimana caranya agar 15 menit itu mencerminkan semuanya itu? Nah, tinggal ngeditnya saja, misalnya di kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu melakukan diskusi misalnya, tugas-tugas memakan banyak waktu. Nah, ketika mengedit, di ini aja, diambil beberapa bagian di situ. Yang penting di situ tercermin bahwa ada aktivitas belajar siswa dalam bentuk diskusi itu. Jadi nggak harus mulai awal diskusi, lalu sampai pada akhir diskusi, lalu mempresentasikan diskusinya dan seterusnya. Nah, itu akan memakan waktu yang panjang. Nah, ini tinggal ngeditnya nanti ya. 15 menit maksimal. Rekaman video tersebut dikirim pada dosen pembimbing dan guru pamong melalui LMS. Jadi di-upload di LMS. Dosen pembimbing dan guru pamong melakukan review, ya, dan feedback terhadap video praktek pembelajaran tadi. Jadi dari tampilan Bapak Ibu itu nanti berikutnya akan direview, diberikan umpan balik, kira-kira bagian-bagian mana yang perlu dikembangkan, ya, yang perlu direvisi agar pada tahap berikutnya ada. Lalu review secara utuh, secara komprehensif terhadap video praktek pembelajaran dilakukan pada tahap berikutnya, yaitu review perangkat pembelajaran. Jadi ada beberapa tahapan review itu, ya. Nah, dari hasil review pertama, lalu berikutnya diharapkan ada progres, jadi nggak pantat saja, nggak ada perubahan. Perangkat pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan asesmen, ya, untuk 3 pertemuan. Ya, ini produknya ya. Kemudian rekaman video pembelajaran dari salah satu RPP susun untuk PPL dengan format video MPEG, ya, MPEG, berdurasi 7 sampai 10 menit. Oke. Nah, itu Bapak Ibu, ya, penjelasan tentang lokakarya, ya, selama berapa? 20 hari ya, 20 hari dengan kegiatan yang sistemik dan sistematis tadi itu diharapkan menghasilkan produk yang saya sebutkan tadi. Jadi ada 3 RPP, lalu ada 1 video. Nah, untuk kegiatan komprehensif, ya, jadi untuk menilai kemampuan mahasiswa secara menyeluruh tentang teori pedagogik, ya, ini di kompre ya, kegiatan kompre, Bapak Ibu akan diuji baik dari sisi kemampuan aspek pedagogik maupun pengetahuan sesuai dengan bidang studi masing-masing. Kemudian juga Bapak Ibu mendalami 3 perangkat pembelajaran yang telah diolah, jadi yang sudah dihasilkan di tahap lokakarya itu. Kemudian mahasiswa mempraktekkan pembelajaran maksimal 30 menit. Kemudian dosen menilai mahasiswa berdasarkan pedoman penilaian. Jadi ini komprehensif Bapak Ibu, setelah lokakarya itu ada kegiatan kompre, ujian komprehensif. Nah, di kegiatan komprehensif ini Bapak Ibu akan diuji oleh 2 penguji dari unsur dosen dan juga dari unsur guru pamong. Ya. Nah, ujiannya yang pertama adalah seputar materi, pendalaman materi yang sudah Bapak Ibu pelajari itu, yang meliputi aspek pedagogik maupun unsur profesional, bidang studi masing-masing. Nah, berikutnya adalah juga menguji pendalaman perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini nanti penguji diantaranya adalah akan bertanya pada Bapak Ibu kesesuaian, misalnya perangkat pembelajaran yang dibuat itu sudah mencerminkan sebelum, ya, misalnya yang berorientasi pada HOTS, yang berorientasi pada TPATK tadi, yang berorientasi pada model-model pembelajaran yang inovatif, model-model pembelajaran yang berbasis pada aktivitas belajar siswa.
ada problem based learning, project based learning, yang scientific learning dan seterusnya itu. Bapak Ibu di komprehensif ini juga akan melakukan praktek pembelajaran ya 30 menit ya. Nah, ini kalau nggak salah nanti mungkin akan dijelaskan Pak Dale. Ini komprehensif ini dilakukan secara live. Jadi Bapak Ibu praktek selama 30 menit lalu nanti akan dilihat secara langsung oleh 2 penguji. Guru pemong. Nah, nanti dosen akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan rambu-rambu penilaian di ujian komprehensif. Itu Bapak Ibu, kalau ini berkaitan dengan kegiatan hari per hari, ini nanti akan diupload oleh dosen oleh instruktur ya, dosen di kontrak belajar. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal lihat misalnya yang pertama kan tadi kegiatan analisis SKL KIKD itu di hari pertama. Lalu hari kedua itu Bapak Ibu mengembangkan materi ajar dan juga memilih metode pembelajaran. Hari ketiga itu membuat media pembelajaran dan LKPD. Hari keempat membuat instrumen penilaian, aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Lalu hari kelima itu Bapak Ibu membuat evaluasi ya pembelajaran, kemudian penilaian AKM dan juga survei karakter. Lalu hari ke-6 itu Bapak Ibu sudah membuat RPP bagian 1. Lalu hari ke-7 itu RPP juga, hari ke-8 RPP. Kemudian hari ke-9 itu Bapak Ibu melaksanakan tugas membuat video. Tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian hari ke-10 itu melaksanakan tugas membuat proposal PTK dan instrumennya. Kemudian hari ke-11 itu melanjutkan PTK, hari ke-12 itu PTK, kemudian hari ke-13 sampai 16 itu memberikan masukan itu ya. Ini review ya dari perangkat pembelajaran yang sudah dibuat itu. Kemudian hari ke-17 ini juga masih review untuk perangkat pembelajaran. Kemudian hari 18, 19 dan 20 ini juga review ya dari perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Itu Bapak Ibu, jadi semoga dengan kegiatan ini yang didesain selama 20 hari ini Bapak Ibu betul-betul bisa membuat perangkat pembelajaran yang maksimal begitu, yang meliputi beberapa banyak hal tadi, sampai pada mempraktekannya dalam bentuk video, ya pembelajaran, kemudian juga menyusun PTK, ya proposal PTK. Itu mungkin Bapak Ibu penyampaian dan nanti bisa diperdalam lagi oleh Pak Galih, ini tim LMS, tim IT di sesi akhir barangkali ada tanya jawab. Saya kira itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Miftah, sampun ya. Oke, siap Pak Marno. Sampun, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nuwun sampaikan pada Pak Marno, narasumber sekaligus juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Demikian tadi Bapak Ibu penjelasan dari sumber dan setidaknya kita punya waktu yang panjang untuk lokakarya ini sampai 20 hari ya. Dan banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, oleh karena itu mohon diperhatikan penjelasan dari narasumber dan nanti bisa dijadikan sebagai pedoman saat kita melaksanakan proses lokakan. Nanti materi juga akan di-share oleh Pak Galih di grup yang terkait. Baik, menginjak pada penyampaian materi yang kedua sekaligus yang terakhir yaitu tentang teknis ya, LMS ya, terkait dengan lokakarya ya, prosesnya bagaimana, kemudian nanti
model pengerjaannya kayak apa dan seterusnya nanti disampaikan langsung oleh Bapak Galih Puji Mulyoto, MPD. Beliau adalah koordinator tim LMS yang jenengan repoti saat selama 24 jam, tapi itu tidak membuat Galih kehilangan senyumnya, insya Allah. Beliau sudah kebal, gitu. Barangkali itu, Bapak Ibu, sekedar intermezzo, langsung saja penyampaian dari yang kedua ini disampaikan oleh Bapak Galih Puji Mulyoto MPD. Pada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Miftah, suara saya keras nih? Oke, keras sekali. Alhamdulillah, wasyukurillah pada sore hari ini Bapak Ibu, kita berjumpa lagi untuk yang ketiga kalinya kalau nggak salah ya. Mulai dari orientasi, kemudian pendalaman materi, sampai dengan sekarang di tahap lokakarya yang perlu kita syukuri karena Bapak Ibu sudah melewati proses pendalaman materi yang begitu panjang, yang begitu melelahkan ya. Bagi Bapak Ibu tentu di tengah padatnya aktivitas tentu sangat cukup merepotkan gitu ya. Pertama-tama marilah kita sholawat serta salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Juga yang saya hormati sudah hadir di sini Bapak Dr. Haji Nur Ali MPD, kemudian yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Sastro, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Marno MPD, serta Bapak Mas Sekprodi, ini saya manggilnya Mas Sekprodi karena masih muda. Mas Sekprodi, Bapak Muhammad Miftah Husaian, MSOS, kemudian ada teman-teman tim IT LMS yang juga turut bergabung, yang hadir juga di sini di tengah-tengah kita Bapak Ibu, serta Bapak Ibu guru yang berbahagia karena sudah melampaui tahapan pendalaman materi ya. Jadi sebagai intermezzo Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus di pendalaman materi baik itu profesional maupun pedagogik, berarti Ibu sudah melalui tahapnya, dan nanti tinggal di lokakarya dan PPL itu nanti akan menjadi prasyarat untuk mengikuti uji kinerja, uji kinerja atau UKIN dan uji pengetahuan. Jadi prasyarat untuk nanti akhir di PPG itu Bapak Ibu harus lulus di setiap tahapnya. Dan sebagai informasi bahwa di masing-masing nilai tahapan itu Bapak Ibu harus memenuhi minimal 70 atau lulus di masing-masing tahapan. Kemudian baru nanti mengikuti uji kinerja dan uji pengetahuan. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendapat cerita entah itu senang, entah itu sedih ya, dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti PPG di gelombang 1, dan tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Bapak Marno terkait tahapan teknis dari lokakarya. Saya lihat tadi di kamera Bapak Ibu sudah garuk-garuk kepala. Tadi awal-awalnya senyum-senyum, sekarang sudah mulai garuk-garuk kepala, gitu ya. Sudah opo pak, iku pak, gak paham pak, ya yang penting dijalani. Seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, jalani. Insya Allah pasti ada jalan untuk peroleh kemudahan itu, Bapak Ibu. Oke, saya akan share screen dulu terkait teknisnya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Marno itu apa gitu ya. Nah, itu tahapannya kan tadi mulai 20 hari ya, dari 20 hari, kemudian perharinya itu apa, tanggal berapa. Nah, itu Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh oleh instruktur maupun oleh guru pamong. Pasti nanti juga ada yang bertanya, guru pamong itu siapa? Apakah dari sekolah saya? Guru pamong adalah guru yang kami tunjuk ya, atau LPTK tunjuk sebagai guru pamong. Yang beliau adalah orang-orang yang lulus sertifikasi
dan sekolahnya akreditasi A. Jadi untuk guru pamong nanti kami yang menunjuk, bukan dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk Bapak Ibu, saya coba share screen dulu. Bentar, mohon maaf ya, saya tampilkan tahapan per-tahapannya. Untuk tahapan per-tahapannya, Bapak Ibu, nanti akan juga di-share oleh teman-teman masing-masing tim LMS. Ini saya ngambil jadwal di kelas PAI, di PAI 5. Nanti di setiap kelas tentu akan berbeda pengajarnya. Nah, untuk secara runtutnya nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Nanti akan di-share oleh teman-teman tim IT ke grup kelas masing-masing terkait rincian yang perharinya, jadwal perharinya mulai dari tanggal 27 September hari Senin sampai dengan tanggal 20 Oktober. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu melihat, mengamati, mencermati rincian di setiap harinya aktivitas apa yang dilakukan. Bapak Ibu juga bisa mengecek di masing-masing kontrak kuliah yang diupload oleh dosen, nanti juga akan sudah merincikan di setiap harinya. Kemudian untuk informasi, selain kita sosialisasi pada siang hari ini Bapak Ibu, nanti akan ada pelatihan, terkait pembuatan video. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Marno terkait membuat video praktek mengajar. Nah, nanti akan ada sosialisasinya, yaitu tanggal 3 Oktober. Nah, mohon maaf ini minggu depan, hari Minggunya harus terganggu lagi, ya. Hari kumpul keluarganya harus terganggu lagi, karena nanti kita tanggal 3 Oktober akan melakukan pelatihan kepada Ibu S2 untuk pelatihan membuat video praktek mengajar yang nanti akan dipraktekkan atau dibuat pada tanggal 6 Oktober. Jadi Bapak Ibu nanti sudah harus mulai menyiapkan perangkatnya, ya, mungkin laptopnya masih jadul gitu ya, mestinya tidak bisa aplikasi yang berat. Nanti kita juga akan memberikan bagaimana membuat video praktek mengajar itu yang mudah, yang bisa digunakan oleh perangkat apapun, mau yang lama, mau yang baru, itu bisa menggunakan dan Bapak Ibu mudah belajarnya. Nah, itu untuk khusus mungkin Bapak Ibu yang masih kurang pengalaman ya membuat video belajar. Nanti setelah akan ada pelatihan khusus di tanggal 3 Oktober. Jadi jangan khawatir, tadi mungkin sudah bertanya-tanya motong video itu gimana Pak. Tahu saya motong ayam atau motong sayuran nih untuk itu. Ini harus motong video, ini gimana? Jangan khawatir karena nanti akan ada pelatihan pada tanggal 3 Oktober. Untuk undangannya insya Allah kami segera susulkan, gitu ya. Ini untuk teknis rinciannya, ya, untuk rinciannya. Kemudian akan saya share untuk ini yang tadi disampaikan oleh Pak Marno adalah Bapak Ibu harus membuat RPP sejumlah 3. Ketika Lokakarya selama 20 hari itu membuat 3 RPP. Nah, materinya itu sudah ditentukan Bapak Ibu. Jadi tidak boleh mengasal, gitu ya. Nah, mungkin disesuaikannya hanya sesuai dengan jenjang Bapak Ibu mengajar di sekolah masing-masing ya. Misalnya saya di sekolah itu ngajar kelas 1 MI. Nah, silakan, misalnya saya ngajarnya di MTS gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu yang di PAI ngajar di SMP. Nah, itu silakan disesuaikan dengan kelasnya, kelas berapa. Namun KD-nya Bapak Ibu harus melihat di Prota dan Promes pada tanggal ini Bapak Ibu. Tanggal PPL 1, ya, RPP 1 yang hari Senin itu kan Bapak Ibu nanti sudah diminta membuat RPP ya. Di Lokakarya hari pertama Bapak Ibu nanti akan diminta membuat RPP. Nah, RPP-nya itu harus tanggal materinya di Promes itu harus antara ini minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2. Materinya silahkan dipilih.
ya, dilihat di Promes, di program semesternya, di bulan Agustus minggu pertama atau minggu kedua itu KIKD-nya apa? Itu yang dikembangkan menjadi RPP. Ya, karena itu nanti akan digunakan untuk PPL 1. Jadi tidak membuat lokakarya buat KIKD tentang wudhu misalnya, terus di PPL KD-nya beda asmaul husna, ya jelas nggak bisa, ya nggak boleh, karena ketentuannya harus sama. Misalnya PPL-nya pada tanggal 9 dan 14 sampai dengan 14 Agustus itu tentang Asmaul Husna, mulai dari lokakarya Bapak Ibu harus membuat video RPP, ya, perangkat pembelajaran tentang Asmaul Husna. Jadi dilihat ini tanggalnya ini. Mulai dari sekarang bisa dipetakan. Termasuk bahkan sampai dengan nanti UKIN. Bapak Ibu UKIN ini nanti tanggal ini 10 sampai dengan 12 September. Nah, biasanya ini 12 September. Jadi Bapak Ibu mulai boleh menyicil RPP untuk UKIN. RPP KIKD apa KIKD tanggal 12 September, dilihat di promesnya. 12 September itu minggu kedua, ya. Minggu kedua di bulan September, ya, itu apa? Jadi di bulan itu apa? Sebentar. Ini ada ralat. Ini. Oh, yang ini, mohon maaf. Yang ini. Itu tadi untuk gelombang pertama, maaf Pak. Yang ini, yang UKIN-nya di tanggal ini 28 sampai dengan tanggal 28 November. Nah, tanggal 28 November ini Bapak Ibu dilihat di protapromesnya. Di protapromesnya tanggal 28 November KIKD-nya apa. Kemudian tadi untuk lokakarya berarti ini tadi yang gelombang 1 ya. Yang untuk gelombang 2 atau base 2 dilihat di tanggal ini 25 Oktober sampai dengan 30 Oktober atau minggu ketiga dan minggu keempat. Silakan Bapak Ibu lihat di promesnya KIKD di bulan Oktober minggu ketiga dan keempat itu apa. Oke. Termasuk nanti di RPP 2. Di RPP 2-nya itu tanggal 3 sampai dengan 9 November ya. Minggu ke-1 dan minggu kedua. Silakan nanti dilihat di promesnya di sekolah masing-masing ya. Di sekolah masing-masing silakan dilihat untuk promesnya tanggal 3 sampai dengan 9. Nah, itu untuk RPP 2. RPP 3, Bapak Ibu melihat KIKD di promesnya itu tanggal 12 sampai dengan 18 November ya, atau minggu ketiga. Silakan dilihat KIKD-nya apa. Itu yang dikembangkan menjadi RPP di lokakarya. Itu ya. Itu yang dikembangkan menjadi RPP di lokakarya dan PPL. Jadi nanti tujuannya apa Bapak Ibu ketika lokakarya ini ada perbaikan, di PPL ketika PPL nanti itu sudah betul-betul siap Bapak Ibu. Karena nanti langsung praktek. Jadi Bapak Ibu diharapkan ini sudah siap dari lokakarya RPP-nya. Makanya materinya, KIKD-nya itu harus sesuai. Karena PPL nanti di sekolah masing-masing, di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi ngajarnya harus sama. Oke. Karena di sekolah mungkin ngajarnya di RPP 3 contohnya, contohnya di RPP 3 sampai dengan 18 nanti materinya tentang Asmaul Husna, berarti Bapak Ibu akan mengajarkan Asmaul Husna, jadi harus sama. Termasuk sampai dengan UKIN nanti. Dilihat di UKIN tanggal 28 November di kalender akademik atau di promes, itu materinya tentang apa. Nah, bisa dicicil dari sekarang karena pengalaman gelombang 1 sangat mepet ya untuk menyiapkan perangkat pembelajaran ya. Setelah PPL yang begitu melelahkan ditambah harus menyiapkan UKIN
ditambah UKIN itu ada portofolio, ada perangkat pembelajaran, ada praktek mengajar. Jadi harus disiapkan jauh-jauh hari. Oke, harus disiapkan jauh-jauh hari. Itu terkait dengan RPP yang harus dikembangkan oleh Bapak Ibu, harus mengacu pada KIKD ketika PPL. Itu pesan yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, Pak, bagaimana tampilannya untuk di Lokakarya? Tampilan LMS-nya itu seperti apa, Pak? Beda atau sama, Pak? Nah, kita akan melihat bersama-sama. Mungkin hari ini Bapak Ibu kalau ngeklik ya, itu masih belum bisa, karena sesuai jadwal baru bisa diakses nanti malam pukul 00 lebih 1 detik ya, baru bisa diakses. Jadi Bapak Ibu belum bisa melihat tampilannya. Nah, ini yang paling sering salah ya, paling sering nanti, Pak kok saya enggak Lokakaryanya, Pak kok saya enggak ada, Pak kok saya, ya itu karena biasa terjadi adalah salah kamar. Salah kamar bukan berarti masuk kamar tetangga, bukan salah masuk kamar tetangga, tapi di LMS-nya ini salah masuk ke linknya. Nah, ini saya share tampilan awalnya, Bapak Ibu mohon diperhatikan supaya nanti tidak terjadi seperti itu. Kalau nanti ada temannya yang kebingungan, nanti silakan diberitahu ya. Oke, di sini ada jajaran pertama ya, seperti biasanya kalau Bapak Ibu di madrasah yang mapel AA, fikih ya, kemudian bahasa Arab, kemudian GKMI, GKRA, milihnya madrasah. Untuk Bapak Ibu yang di PAI sekolah umum ya, PAI sekolah umum itu di SMP, di SMK, SMA ya, atau di SD. Ini kan Bapak Ibu gelombang 2 banyak yang di SD negeri ya. Nah, itu milihnya PAI, PAI. Kita contohnya di madrasah dulu. Bapak Ibu klik madrasah. Ya. Nah, setelah diklik madrasah, nanti silakan login sesuai dengan kemarin nomor akunnya apa, passwordnya apa. Sebentar saya stop dulu, saya tampilkan yang sudah login, nanti tampilannya sudah tampil nggih. Mungkin bisa Bapak Ibu bantu saya di chat, sudah tampil share screen saya. Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan ada banyak modul, ya. Ada banyak modul. Nah, Bapak Ibu akan, kalau sekarang ngecek, Bapak Ibu akan belum dimulai atau belum di-plotting atau belum dimulai. Nah, itu nanti Bapak Ibu tidak bisa mengakses atau tidak bisa buka karena memang belum dibuka, baru bisanya besok. Gitu, ya. Nah, tampilan awalnya sebentar, saya coba stop dulu supaya yang tidak salah kamar tadi ya, supaya yang tidak salah kamar tadi. Oke. Di sini Bapak Ibu yang paling nanti sering salah ya. Yang paling sering salah nanti ada di sini. Bapak Ibu salahnya di mana? Sering terjadi Bapak Ibu itu loginnya yang ini masih pendalaman materi. Ya. Padahal Bapak Ibu sekarang ini posisinya berada di Lokakarya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan salah ngeklik ketika sudah klik login. Silakan sekarang tahap kita itu di Lokakarya dan PPL. Jadi Bapak Ibu jangan klik yang pendalaman materi, ya. Jangan madrasah modul pendalaman materi. Jadi nanti tidak akan muncul. Nah, supaya muncul Bapak Ibu ngekliknya yang madrasah Lokakarya. Ya. Jadi di LMS Space ini ada modul-modul yang sudah dikategorikan. Ya. Kalau yang modul materi kan kemarin, sekarang mulai besok Senin, Bapak Ibu harus mengekliknya yang Lokakarya dan PPL, sehingga nanti tidak salah alamat. Gitu, nggih. Jadi kalau ada temannya yang sering nanti ini kayak hal seperti ini mesti tanya terus. Jadi nanti jangan salah kamar. Pastikan jangan salah kamar. Oke, tampilannya akan seperti ini untuk
kalau nanti sesuai alamatnya ya, sesuai dengan kamarnya, Bapak Ibu nanti akan hari pertama akan mendapat perangkat perangkat dan perangkat pembelajaran. Ini saya coba login dulu. Saya coba login lagi karena tadi terlalu lama diminta login lagi. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, nanti diklik modulnya, kemudian Bapak Ibu di bagian atas ini, sedang proses, oke. Di tampilan atas ini Bapak Ibu, nanti ada lokakarya, ada PPL, ada rekap nilai, ada similarity, ini untuk ngecek Bapak Ibu plagiasinya ya, copy paste-nya. Jadi nanti di menu dosen akan ada similarity check, jadi kalau Bapak Ibu hanya mengopi dari internet nanti akan ketahuan di sini karena ya, akan dicek langsung oleh sistem ini ngambil dari internet atau enggak. Ya. Jadi nanti ada cek dari menu dosen. Nah di lokakarya Bapak Ibu tahapannya yang ini. Ya. Kalau nanti enggak muncul ini mesti salah ngeklik ini. Kalau ngeklik PPL nanti tulisannya jadwal belum terplotting. Jadi jangan salah ngeklik ya. Ngekliknya yang lokakarya. Nah, beda nanti kalau Bapak Ibu sudah di tahap PPL baru nanti muncul ya. Di sini nanti akan muncul rinciannya seperti. Oke, kita lihat menu-menu yang ada di perangkat pembelajaran. Nah, di menu perangkat pembelajaran Bapak Ibu ada kontrak yang nanti akan diunggah oleh dosen di setiap pagi. Bapak Ibu akan mengeceknya. Dan di setiap 3 hari nanti insya Allah akan berganti dosen. Kemudian ada resume. Nah, resume-nya di sini berbeda dengan yang sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau di resume sebelumnya kan Bapak Ibu di pendalaman materi ada video, ada artikel, ya, ada materi dari dosen. Di sini resume-nya adalah Bapak Ibu meresum modul yang sudah disediakan. Jadi di modul di depan Bapak Ibu resume, ya. Nanti silakan klik tambah untuk mulai mengumpulkan ya. Jadi sudah dikerjakan nanti silakan diklik tambah. Klik tambah nanti tampilannya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pilih temanya ya, silakan nanti dipilih temanya KB berapa begitu ya. Karena tadi kan sudah ada rinciannya ya, jadwal per harinya kan 2 KB. Silakan nanti dipilih KB 1 atau KB 2. Kemudian diambil di komputer, ya misalnya ini KB1, resume 1, kemudian silakan filenya diambil di komputer ya, atau di laptop masing-masing, kemudian simpan resume. Nanti akan tampil di depan seperti ini. Kalau sudah diunggah, ya, kalau sudah diunggah nanti akan muncul di sini, di bagian depan akan langsung muncul. Untuk diskusi Bapak Ibu, diskusi nanti ada instruksi dari instruktur ya atau dari dosen di mana nanti akan langsung muncul di sini instruksinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti mengerjakan di bawah karena di sini masih belum ada instruksi ya atau instruksi dosen atau instruksi dari instruktur, jadi masih belum nampak. Nanti akan nampak besok ketika sudah diisi oleh dosen ya. Kemudian untuk tugas Bapak Ibu, tugas ini berkaitan dengan tagihan yang diminta. Nanti ini masih belum muncul memang karena tagihannya belum diberikan ya atau tugasnya belum dimunculkan oleh dosen. Insya Allah besok sudah mulai muncul karena sudah mulai efektif. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu nilainya tidak tuntas, nanti akan dari media yang disediakan oleh dosen atau guru pamong sebagai pengajarnya.
Itu untuk tampilan-tampilan aktivitas Bapak Ibu selama berada di modul perangkat pembelajaran. Kemudian kita akan coba lihat di modul perangkat pembelajaran sudah, kita akan melihat di modul selanjutnya atau tahapan selanjutnya, yaitu di penelitian tindakan kelas. Di penelitian tindakan kelas, di modul penelitian tindakan kelas ini Bapak Ibu harus sudah membuat proposal ya, nanti ada tagihan-tagihan yang akan disampaikan oleh dosen untuk membuat penelitian tindakan kelas. Untuk RPP 1 itu nanti akan siklus 1, nanti ada sampai dengan siklus ke-3. Di setiap tahapannya untuk PTK Bapak Ibu nanti akan diminta membuat proposal penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang harus mulai melatih, ya. Memang waduh Pak, kok berat ya. Ya insya Allah enggak, kalau Bapak Ibu jalani, insya Allah semua ada jalan. Gitu, ya. Kontrak kuliah sama, ya, menunya ada resume, ada diskusi, ada tugas. Di sini nanti proposalnya akan diunggah oleh Bapak Ibu. Kemudian tampilannya hampir sama, ya, hampir sama dengan tampilan yang ada di perangkat pembelajaran. Kita akan lihat lagi selanjutnya di modul ini, peer review ya. Nah, ini karena hujan ya, mohon maaf agak lambat jaringan internet di kampus. Ya, mulai tadi pagi sudah standby di kampus jam 7. Ada acara sampai dengan sekarang nanti bersama Bapak Ibu sampai dengan nanti jam 9 harus berangkat ke Jogja bersama Mas Miftah ini selama 3 hari, jadi luar biasa. Mungkin masih ada kendala sinyal Bu, Bapak, untuk Pak Gale sabar nggih. Cuacanya mau di mana-mana lagi mendung berat. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi karena hujan lebat ya, jadi saya cabut casnya sehingga harus mati ini. Sekali lagi mohon maaf karena tadi di sini petir yang luar biasa, jadi harus saya cabut sehingga enggak tahu ini tiba-tiba baterai habis, sehingga ini masih saya proses cas ya. Saya lanjutkan tadi di bagian ya, di bagian di bagian tentang perangkat pembelajaran sudah, tentang penelitian tindakan kelas sudah. Selanjutnya tentang review perangkat dan PTK. Nah, review ini tadi sudah disampaikan banyak ya oleh Pak Marno. Untuk tampilannya kurang lebih hampir sama Bapak Ibu, ada penilaian nanti dari teman sejawat ya.
tampilannya akan seperti ini untuk tampilannya. Jadi nanti bisa dipilih, Bapak Ibu pilih yang mana dulu. Nah, nanti di awal nanti ada penilaian teman sejawat seperti ini, ya, dan memasukkan nilainya. Bapak Ibu akan tampilannya nanti langsung akan muncul untuk menilai temannya siapa yang akan dinilai. Kemudian ada nilai review, ini hasil dari nilainya. Nanti kalau sudah dikumpulkan, ya, nanti akan muncul. Nah, ini yang sudah ini belum dikerjakan karena memang Bapak Ibu belum mengumpulkan karena masih belum melampaui proses ini. Nanti kalau sudah nanti akan muncul untuk dilihat. Okay. Kemudian untuk diskusi hasil review nanti akan ada instruksi dari dosen terkait diskusi yang dilakukan dan juga ada materi tambahan juga dari dosen, gitu ya, untuk review review perangkat pembelajaran. Sekarang kita melihat di review PTK. Okay. Di review PTK, nah, di bagian awal tadi kita akan melihat di review PTK sebenarnya hampir sama kurang lebih untuk tampilan dari PTK ataupun perangkat pembelajaran, ya, tampilannya hampir sama, cuma nanti tanya apa, ya, mulai dari temannya, kemudian ada nilai review yang dilakukan oleh guru pamong dan juga oleh instruktur. Itu untuk modul review perangkat dan juga PTK. Di tahap akhir Bapak Ibu akan melakukan peer teaching. Untuk peer teaching nanti Bapak Ibu membuat sebuah video praktek mengajar di mana nanti akan diunggah mulai dari RPP-nya, ya, mulai dari EPP-nya. Nanti akan sudah ada dosen, ya, dan juga guru pamong. Kemudian ada pelaksanaan peer teaching-nya, ini masih belum, ya, karena RPP-nya masih belum diunggah. Nanti kalau sudah diunggah, otomatis akan muncul dan Bapak Ibu akan mengunggah video praktek mengajar ini. Nah, itu untuk peer teaching-nya. Itu, ya, untuk tampilan dari modul lokakarya yang akan mulai kita jalani sepanjang 20 hari ke depan. Semoga 20 hari ke depan ini tidak menjadi beban, ya, bagi Bapak Ibu. Semoga ini menjadi, ya, anggap saja kita sedang belajar untuk memperoleh ilmu, gitu, ya. Jadi jangan dianggap menjadi beban, karena ketika ini dianggap menjadi beban, tentu pasti akan melangkah hari-hari. Insya Allah yakin saja Allah pasti akan memberikan jalan dan kemudahan bagi Bapak Ibu. Percaya, ya, pada kami juga akan membantu Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing dengan teman-teman yang sudah mengikuti di gelombang 1 terkait bagaimana teknis dari lokakarya, ya, bagaimana proses hariannya, ya. Dan mungkin sudah mulai banyak yang terkait UKIN, UP, ya, itu disingkirkan dulu pemikiran terkait UKIN dan UP. Saya mohon untuk jangan dipikirkan dulu, pikirkan lokakarya dulu, apa yang akan kita jalani selama 20 hari ke depan. Karena akan sangat berat, harus membuat RPP dalam waktu 3 hari, kemudian membuat video dalam 3 hari, dan itu jumlahnya masing-masing 3, ya, ada LKPD-nya bentuknya nanti digital, ya, kemudian membuat PowerPoint-nya, membuat video praktek mengajar, kemudian membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Jadi akan banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Dan semoga Bapak Ibu sehat, ya, kuat, ya. Jangan pegang kepala terus ini. Ini sepanjang mulai dari jam berapa tadi? Jam 2 sampai dengan sekarang ini pegang kepala terus, mulai pusing. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu gelombang pertama saja bisa. Insya Allah Bapak Ibu di gelombang kedua ini juga pasti juga bisa. Okay? Semakin banyak mengeluh, maka pikiran kita akan semakin negatif dan rasa malas itu akan semakin muncul.
Makanya pikirannya harus positif supaya energi untuk mengerjakan itu ada. Nah, untuk tipnya bagaimana mengerjakan bagian yang begitu banyak di tengah dengan kesibukan, kemudian dirusui ya, diganggu anaknya, atau mungkin diganggu suaminya atau diganggu istrinya, gitu ya. Tipnya kerjakanlah ketika waktu Bapak Ibu longgar. Jangan menunda-nunda. Misalnya kalau habis sholat subuh itu longgar, anak tidur, kerjakanlah gitu ya. Atau mungkin hari sebelumnya malam hari gitu ya, habis sholat tahajud gitu ya, mohon pada Allah semoga dilancarkan. Nah, Bapak Ibu langsung mengerjakan sehingga tidak menumpuk-numpuk ya di hari aktif. Misalnya Bapak Ibu baru mengerjakan di jam 9 atau jam 10 itu nanti numpuk-numpuk dengan aktivitas yang lain, akhirnya keteteran ya. Akhirnya keganggu gitu. Jadi ketika mungkin longgar, Bapak Ibu harus bisa memanajemen waktu. Karena Bapak Ibu nanti akan menjadi seorang guru yang profesional, tentunya harus mulai berlatih bagaimana memanajemen waktu di tengah aktivitas yang sibuk. Ya, kami juga tahu, kami juga memaklumi Bapak Ibu ada aktivitas lain, mungkin ada yang masih mengajar, ya, mungkin ada yang dipaksa dengan kepala sekolahnya untuk tetap mengajar, ada yang mungkin masih mengasuh anaknya, gitu ya. Ada yang mungkin masih halangan, ya, ada kegiatan, ya. Jadi ya sempatkanlah waktu ketika longgar untuk mulai mengerjakan, gitu ya. Jadi tidak terasa berat. Itu untuk teknis dari LMS-nya. Bapak Ibu nanti jangan khawatir, jangan bingung. Besok ketika mungkin insya Allah sudah bisa mulai malam ini mungkin bisa mulai menyicil, melihat di promesnya di RPP 1 nanti KI-nya apa, terus kemudian mulai mikir, oh nanti pakai metode ini aja kalau KI-KD-nya kayak gini, oh medianya pakai kayak ini aja kalau KI-KD-nya seperti ini, oh evaluasinya pakai ini aja yang mudah gitu ya. Kemudian untuk medianya Bapak Ibu boleh tidak harus membuat sendiri, boleh mengambil video dari YouTube misalnya atau video dari internet. Namun kami mohon untuk di RPP-nya nanti dicantumkan sumbernya yang membuat ya. Misalnya ambil dari YouTube ya, tapi di RPP-nya tolong dimasukkan sumbernya bahwa medianya ini diambil dari video YouTube. Jadi tidak melakukan pelanggaran hak cipta, tetap menjaga hak orang lain dalam membuat itu kan susah ya. Membuat video itu susah. Video 5 menit itu kalau sungguh-sungguh kayak konten di YouTube itu butuh waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Sehingga kita juga menghargai karya orang lain dengan menyantumkan alamatnya, itu bentuk menghargai kita. Nah itu mungkin tipnya Bapak Ibu, misalnya kayak LKPD bisa dibentuk PDF ya, bisa dalam bentuk PDF. Kemudian misalnya nanti membuat evaluasi ya, kondisikan yang memang real untuk mengukur KI-KD-nya, SKL-nya apa, ya, standar kompetensi lulusannya itu apa. Itu harus disesuaikan, harus sinkron. RPP itu kan harus sinkron ya, Bapak Ibu mungkin sudah memahami. Dari KI-KD-nya harus dengan evaluasinya itu harus nyambung, jangan sampai nanti tidak nyambung. Nah, pengalaman di gelombang ke-1 banyak yang misalnya materinya apa, medianya apa, metodenya apa itu tidak sinkron, evaluasinya apa tidak sinkron. Itu harus satu rangkaian karena namanya perangkat pembelajaran kan rangkaian, jadi tidak boleh tidak nyambung istilahnya itu, istilah mudahnya itu kita nyambung. Harus sinkron dari atas ke bawah. Untuk mengukur apa, materi ini untuk mengajarkan apa, itu melihat di KI-KD-nya, di indikator esensial yang diturunkan dari KI-KD. Nanti banyak masukan dari instruktur, mungkin nanti akan kurang lebih seperti itu, sehingga Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai menerka-nerka, ya. Tidak hanya pegang kepala, ini masih banyak kayaknya pegang kepala. Ya. Jadi mulai menerka ya, melihat di promesnya gitu ya. Mungkin bisa mencontoh di internet boleh, cuma Bapak Ibu harus melakukan inovasi, jadi memodifikasi apa yang ada di internet, bukan
hanya copy paste saja, tapi dimodifikasi, disesuaikan dengan karakteristik. Yang Bapak Ibu sudah mendapat materi tentang perkembangan peserta didik ya, dan karakteristik peserta didik. Nah, itu diterapkan. Jadi bagaimana kondisinya nanti kira-kira. Jadi ketika membuat RPP ini dibayangkan ketika PPL nanti ya. Bapak Ibu kan PPL-nya nanti mungkin di sekolahnya masing-masing Bapak Ibu sudah tatap muka ya, PTM. Sudah PTM. Nah, dikondisikan RPP-nya berarti PTM. Mungkin ada yang masih daring ya, nanti silakan dikondisikan kondisi daring. Nah, siswanya untuk lokakarya kan nanti membuat video praktek mengajar. Nah, siswanya ini boleh temannya satu kelas PPG ini, ya. Jadi misalnya gantian 5 orang, nanti 1 jadi guru, 4 jadi siswa. Ketika lokakarya masih boleh. Tapi ketika PPL, Bapak Ibu kan membuat video lagi. Kalau perangkatnya tidak buat lagi, tapi untuk videonya membuat lagi dengan siswanya yang menjadi betul-betul siswa, gitu ya, betul-betul praktek di kelas kalau PTM ya. Kalau daring berarti Bapak Ibu nanti ngajarnya melalui Zoom. Nah, boleh diskenariokan ketika video praktek ya tanggal 6 Oktober nanti, Bapak Ibu boleh menggunakan daring ya, direkam, nanti akan ada pelatihannya, jangan khawatir, jangan karu-karu kepala dulu ya. Sediakan kopi, ini sudah ngopi semua atau belum? Ya, sediakan kopi sambil makan-makan ringan ya, jadi supaya tidak sepaneng, tidak grogi menghadapi lokakarya 20 hari ini. Jangan dianggap 20 hari ini menjadi neraka ya. Jangan dianggap seperti itu. Pasti nanti akan jadi beban dan malah bikin pusing. Ya. Dan itu tadi tip-tip semoga membantu Bapak Ibu, dan kalau ada kendala akan nanyakan kepada kami di tim IT LMS. Kalau misalnya ada dosen belum nilai, mohon sabar ditunggu ya. Mohon sabar ditunggu karena ya memang aktivitas sekarang di kampus sangat tinggi, mulai dari penelitian, kemudian Bapak Ibu yang menjadi instruktur ini kan juga rata-rata pejabat, sehingga banyak juga aktivitas yang mungkin baru bisa menilai di hari terakhir ya, di hari ketiga biasanya malam. Jadi mohon ditunggu, sabar, untuk nilainya pasti dinilai, pasti dinilai, jangan khawatir. Untuk tipsnya supaya lulus ya, ikutilah instruksi dari dosen, nanti masukannya apa terkait perangkat pembelajarannya, dan ikuti masukannya. Insya Allah Bapak Ibu dosen akan mengarahkan Bapak Ibu supaya bisa berkembang lebih baik dan lebih baik tentunya untuk anak didik kita nanti di sekolah masing-masing. Jadi memang kita perlu mengupdate ilmu, ya. Kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kita harus terus belajar, apalagi kita sebagai guru. Saya pun juga sebagai guru juga terus belajar, tidak merasa puas, Nah, itu terkait apa yang saya sampaikan sore ini. Semoga bisa menjadi gambaran Bapak Ibu menyiapkan perangkat pembelajaran untuk PPL. Dan saya kira sudah cukup meskipun waktunya masih 15 menit. Ya, mungkin saya tahu kondisi Bapak Ibu ini di rumah, anaknya sudah kumut ya, sudah lari-lari kemana-mana, waktunya mandikan anak untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapak mungkin waktunya masukkan ayam ke kandang, waktunya bersih-bersih, ya. Atau mungkin waktunya ngopi ke warung. Jadi kita cukupkan, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan pemahaman, pencerahan pada Bapak Ibu, tidak dakdikdukder lagi, tidak penasaran ya, seperti sinetron Ikatan Cinta kata ibu-ibu, supaya tidak tegang ya. Kata ibu-ibu kan supaya tidak penasaran kayak sinetron Ikatan Cinta ya. Jadi saya sampaikan di awal, semoga Bapak Ibu bisa memberikan arahan dan nantinya pelaksanaan lokakarya bisa berjalan dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan teman-teman kami di IT, Bapak Ibu Guru Pamong dan Bapak Ibu dosen. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
jumpa lagi di tanggal 3 Bapak Ibu, pelatihan untuk membuat video praktek mengajar. Silakan dilingkari di kalendernya. Tanggal 3 pelatihan, Zoom lagi. Sediakan paket kuota yang lumayan ya, karena nanti pelatihannya insya Allah dari pagi sampai siang, karena sampai sore, karena Bapak Ibu nanti akan praktek membuat videonya yang akan dibuat tanggal 6-nya. Jadi tanggal 3 pelatihan, tanggal 6-nya sudah harus membuat. Jangan menangis-nangis nih. Belum saat. Saya tahu mungkin beberapa cerita ini sudah banyak yang menangis-nangis, ibu yang merasa berat. Ya, kita maklumi. Yang penting Bapak Ibu ini bisa lulus gitu. Dan kuncinya Bapak Ibu lulus di setiap modul. Dan ini bukan akumulasi nilai, ya. Bukan akumulasi nilai. Kelulusan Bapak Ibu di UKIN dan di UP itu dijumlahkan. Jadi nilainya, misalnya saya kemarin di modul pendalaman materi dapat 70, terus 80, terus dijumlah digabung dengan nilai UKIN dan UP. Enggak seperti itu. Jadi itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu harus lulus. Ketika sudah lulus ya sudah, tidak ada hubungannya lagi. UKIN akan nilai UKIN sendiri, UP akan menjadi nilai sendiri-sendiri. Bukan dijumlahkan, UKIN, UP dijumlahkan, bukan. Tapi UKIN sendiri, UP sendiri. Di kelulusan nanti akan berbunyi pengumuman nama Bapak Ibu, keterangannya lulus apa, UKIN atau UP. Jadi bukan menjadi satu kesatuan, jadi dipisah. UKIN kalau lulus ya berarti tidak perlu UKIN, kalau tidak lulus ya berarti di gelombang ketiga di bulan Februari mungkin Bapak Ibu akan mengikuti UKIN kalau yang tidak lulus UKIN. Kalau yang tidak lulus UP ya berarti nanti akan mengikuti UP-nya saja, UKIN-nya tidak. Itu Bapak Ibu untuk UKIN dan UP. Mungkin bertanya-tanya, ini selipan supaya tidak penasaran ya. Nanti takutnya jadi jerawat atau jadi udun. Jadi itu untuk informasi awal supaya tidak tegang ya. Fokus dulu di lokakarya karena berat sekali lokakarya. Berat itu ya sebenarnya tergantung kita ya. Insya Allah enggak kalau kita sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Itu saja mungkin sedikit-sedikit cerita. Mungkin nanti kita lanjutkan lah. Mungkin mau ingin ngobrol-ngobrol terkait PPG itu seperti apa nanti saya sampaikan di pertemuan tanggal 3 nanti. Mungkin ada pertanyaan ya silakan disampaikan nanti. Insya Allah saya akan menjawab ya, atau di Telegram nanti insya Allah saya akan menjawab 24 jam. 24 jam saya akan bantu jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensinya akan saya share di grup kelas masing-masing oleh tim IT NMS. Kembalikan ke Pak Miftah. Sudah siap-siap ke Malang, Mas Miftah? Ya, ini. Ya masih di Blitar ini. Nanti ketinggalan bis. Sambil nyekol ini, nyetelin. Pokoknya harus kita siapkan. Pak Galih, luar biasa ini nanti. Kebetulan kita berangkat sama Pak Marno, Pak Ulum juga. Ya, mohon doanya Bapak Ibu. Selalu PPG kita cinta ini. Siap orang loh. Jangan lupa lintingannya nanti Pak Marno. ya, siap. Lintingan rokoknya. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi apa yang telah disampaikan dari awal dari sambutan pengenalan Pak Ulum, kemudian narasumber pertama Pak Marno, kemudian disambung dengan Pak Ali. Tentunya ini sudah memasuki tahap lokakarya ini, semangat ya. Jangan lupa bahagia gitu ya, karena itu modal utama kita untuk bisa finish ya dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Kalau dalam bahasa Madura namanya happy ending. Artinya Bapak Ibu dari tahap ke tahap itu diharapkan lulus, insya Allah nggih. Artinya
ada sekian banyak tahapan yang harus dilalui, dan tentunya kami mewakili prodi semuanya berorientasi untuk kelulusan atau kesuksesan Bapak Ibu, karena hakikatnya barang siapa kita memudahkan orang lain, maka kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya menjadi komitmen bersama bagi kita, sehingga nanti tidak ada lagi yang tersisa hanya untuk sekedar remedi dan seterusnya gitu ya. Karena itu fokus saja pada masing-masing tahapan. 20 hari ke depan kita loka karya, ya fokus loka karya, kita bicara soal loka karya sampai nanti kita masuki tahap berikutnya. Demikian Bapak Ibu, salam sehat selalu, 24 jam kita menunggu ya. Semoga apa yang sudah kita torehkan ini sebagai bagian dari amal soleh kita. Mohon maaf bila kami ada kekurangan dalam mendampingi Bapak Ibu mulai siang petang sampai sore hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ingin reunian silakan.